Bab 33, Amarah Ayumi. Dada Ayumi bergemuruh setelah mendengar cerita dari Dania anaknya. Ada rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah pulang dari rumah sakit Dania kembali murung, Ayumi mencoba terus membujuk menanyakan mengenai bekas cubitan di paha sang anak yang sudah tampak membiru. Dengan segala bujuk rayunya akhirnya Dania menceritakan semuanya hingga dia juga menceritakan mendengar suara asing itu. Anak yang begitu dia perlakukan dengan lembut bahkan tanpa pernah membentak harus terluka akibat ibu sambungnya. Memang lukanya tidak seberapa tapi rasanya begitu membekas di hati Dania. Dengan hati yang menggebu-gebu, wanita itu melajukan mobilnya meninggalkan rumahnya. Dengan kecepatan tinggi mobil yang dilakukan menuju ke kediaman Dirga. Kebetulan hari ini adalah weekend, Ayumi rasa mereka pasti ada di rumah sedang beristirahat. Tak membutuhkan waktu lama akhirnya Ayumi sudah sampai di depan rumah Dirga. Dengan membanting pintu mobilnya dengan keras dia berjalan menuju pintu rumah mantan suaminya. Tok, tok, 2 kali mengetuk pintu tapi belum ada yang membukanya. Karena sudah emosi Ayumi langsung menggedornya dengan keras. Siapa sih pagi-pagi mengganggu saja? Gerutu Dirga yang terganggunya dengan suara pintu yang dipukul dengan keras. Mata Dirga membulat melihat Ayumi yang sudah berdiri di depannya setelah membuka pintu. Entah dia mimpi atau tidak, pria itu mengucek matanya terus-menerus memastikan jika dia tidak sedang bermimpi. Tidak usah mengucek matamu seperti itu. Kamu tidak mimpi, saya memang sedang berada di depanmu. Ujarnya sinis. Ada apa Ayumi? Kenapa pagi-pagi ke sini? Tanyanya dengan suara serak khas orang bangun. Minggir, mulutmu bau sekali sih. Kamu tidak gosok gigi ya? Spontan Dirga menutup mulutnya dengan wajah memerah. Cepat panggil istrimu. Saya ingin buat perhitungan dengannya. Ayumi langsung masuk tanpa permisi, hatinya masih sakit hati. Cepat, atau polis yang akan membangunkan istrimu itu, tegasnya dengan mata nyalang. Dirga langsung naik ke atas membangunkan istrinya, memang dia tidak tidur lagi dengan istrinya setelah pertengkaran hari itu. Tak lama Aruna dan Dirga datang dari lantai atas. Ternyata Aruna sudah mandi bahkan sudah berdandan dengan memakai baju seperti biasa so seksi. Kenapa kamu datang ke rumahku? Mau numpang makan di sini? Tanya Aruna dengan nada mengejek. Plak, plak. Dava Ayumi naik turun setelah menamparkan Aruna 2 kali. Wanita itu menoleh ke kanan dan ke kiri dengan pipi memerah akibat tamparan keras dari mantan istri suaminya. Kur asteris sengajar. Murka Aruna ingin menyerang balik tapi dengan sigap Ayumi langsung menahan tangannya dan menghempaskannya keras hingga Aruna terjerambat ke belakang. Dengan masih memegang pipinya, Aruna mencoba memperbaiki posisi berdirinya agar tidak terjatuh. Matanya memerah menatap tajam ke arah Ayumi tapi tidak ada rasa takut terhadap Ayumi sendiri. Oh, pekik Aruna ketika Ayumi menjambak rambutnya. Emosinya pagi ini begitu menggebu-gebu. Sakit asteris alan, teriaknya mengibah ke arah Dirga agar menolongnya. Sudut bibir Ayumi terangkat melihat jeritan istri Dirga. Baginya itu belum seberapa atas apa yang dilakukannya pada anak tercintanya. Sakit. Ini belum seberapa setelah apa yang kamu lakukan terhadap anak saya wanita asteris Rahan. Aruna terdiam, kini dia tahu kenapa Ayumi sampai murka seperti ini. Aku tidak melakukan apapun pada anak cengengmu itu hahaha. Ayumi menarik rambut Aruna semakin keras terasa kulit kepalanya ingin lepas. Mas, hibah Aruna dengan air mata yang sudah terjatuh di pipinya. Ayumi, lepaskan istriku. Ini bisa dibicarakan baik-baik. Dirga mencoba melerai tapi langsung mendapatkan tatapan tajam oleh Ayumi. Dibicarakan baik-baik. Menghadapi istrimu ini tidak bisa dibicarakan baik-baik karena otaknya tidak sampai ke sana.
Sindir Ayumi yang masih memegang rambut Aruna sedangkan Aruna mencoba memegang kulit kepalanya yang terasa sakit. Hiks, mas sakit, raung Aruna. Bagaimana rasanya Bahkan ketika anak saya menangis mengatakan sakit apa kamu langsung berhenti mencubitnya. Kamu mengancamnya dengan ingin membun Haku untuk tutup mulut cuy. Dirga langsung menatap tajam ke arah Aruna. Benar itu Aruna, tanyanya dengan tatapan dingin. Aku hilaf mas, karena Dania selalu saja merengek minta ini dan itu Hiks, padahal aku capek. Ayumi langsung mendor tubuh Aruna dengan keras diikuti dengan tendangan. Teriaknya kembali, sekujur tubuhnya terasa sakit ulah Ayumi. Sekali lagi kamu menyakiti anakku, maka penjara akan menjadi tempat tinggalmu. Ingat itu, ancamnya mengacungkan telunjuknya di depan wajah Aruna. Dan kamu, kini telunjuknya beralih pada Dirga. Kamu bahkan tidak tahu jika anakmu melihat kelakuan menjijikkanmu dengan Aruna. Jika ingin melakukan hal yang tidak senonoh jangan di ruang tamumu. Dirga langsung terkejut mendengar pengakuan Ayumi. Jadi, ya anakku melihat Baja mendengar suara kalian saat berhubungan suami istri sial N. Dasa tidak punya adab. Sekuat tenaga Ayumi menahan air matanya. Dia tidak ingin memperlihatkan kehancurannya seorang ibu di depan orang yang tingkahnya seperti binatang. Dirga mundur beberapa langkah, tulangnya terasa lemas. Secara tidak langsung dia telah mengajarkan anaknya hal yang tidak baik. Maafkan papa dan ia. Gumamnya memegang dadanya yang terasa perih. Rasa sesal kembali menjalar di hatinya. Malam itu dia benar-benar lupa jika ada Dania yang bermalam di rumahnya karena sudah terbawa suasana saat sang istri terlihat begitu menggoda. Pria itu menarik rambutnya kasar, andai waktu bisa diulang kembali tentu dia tidak akan melakukan hal itu. Tapi kini dia bisa berandai karena sesuatu tidak bisa diulang kembali. Jangan pernah menemui anak saya, karena dia sudah tidak membutuhkanmu lagi. Dia bahkan menunggumu pulang dari kerja hanya untuk dibuatkan susu coklat karena istrimu tidak ingin membuatnya tapi setelah kamu pulang, kamu bahkan tidak menanyakan bagaimana keadaannya hari itu. Pecah sudah air mata Ayumi membayangkan bagaimana menderitanya sang anak ketika berada di rumah mantan suaminya. Hanya karena dia meminta susu coklat pada ibu sambungnya dia harus mendapat perlakuan yang tidak mengenakan bahkan bisa dikatakan situ penganiayaan. Ayumi memukul-mukul dadanya yang terasa sesak padahal dia tidak ingin menangis di sana tapi mengingat kembali anaknya yang tersiksa sungguh dia tidak bisa menahan air matanya jika menyangkut tentang sang anak. Sebelum beranjak dari sana dia kembali menghadirkan tamparan pada Aruna. Rasanya dia sudah puas karena sudah menyiksa Aruna secara langsung jika harus memenjarakan wanita itu tentu dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Aruna berteriak histeris, berbagai sumpah sarapah pada Ayumi, tapi semua itu Ayumi hiraukan layaknya angin lalu. Yang terpenting dia sudah membalaskan rasa sakit anaknya pada ibu sambungnya. Bersambung.